Permusuhan di balik petisi 50 panas dingin Soeharto dan Nasution. Ditulis oleh Patrick Matanasi. Setelah G30S 1965, Abdul Haris Nasution jelas terpukul. Setidaknya dia kehilangan putri bungsunya yang baru 5 tahun. Nasution pun tak tampil di muka seperti Soeharto. Jika Soeharto jadi pemegang tentara terkuat sebagai Panglima Komando Pemulihan Keamanan dan Ketertiban atau Pangkop Kamtib, Nasution memimpin Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara atau MPRS dari 1966 hingga 1972. Setelah pidato pertanggungjawaban Soekarno ditolak MPRS dan kemudian ia terguling dari kursi kepresidenan, Soeharto pun naik menggantikan Soekarno. Kesempatan menjadi Presiden RI hilang baginya, Nasution, karena ia ragu-ragu. Tulis Rosihan Anwar dalam buku In Memoriam, Mengenang Yang Wafat. Nasution punya kans yang tak kalah kuat untuk menjadi orang nomor 1 di Indonesia setelah lengsernya Soekarno dan semakin kuatnya tentara di bawah Soeharto. Sejak 1962 ketika tak memimpin Angkatan Darat lagi, Nasution memang sudah jadi jenderal tanpa pasukan. Bulan Madu Soeharto Nasution berakhir tahun 1969. Tulis Julius Pohr di Harian Kompas tanggal 7 September tahun 2000. Nasution dilarang berbicara di Akademi Militer dan Seskoat. Menurut Pohr, dua lembaga itu pernah dimanfaatkannya untuk naik ke pentas politik. Nasution kemudian dipensiunkan dari dinas militer pada usia 53. Dirinya menjadi gelandangan politik karena semua aksesnya disumbat penguasa. Menurut Rosihan Anwar, Nasution terus disudutkan rezim Orde Baru. Dalam hal ini peran Ali Murtopo dan Sujono Humardani cukup besar. Setidaknya agar Nasution tidak terlihat layak menjadi orang nomor 1 di Indonesia yang berpeluang menggantikan Soeharto. Nasution, yang tingkat pendidikan formalnya jauh lebih tinggi dari Soeharto, memilih jadi orang yang kritis. Bersama mantan Wakil Presiden Muhammad Hatta, pada Juli tahun 1978, Nasution mendirikan Lembaga Kesadaran Berkonstitusi atau LKB. Di lembaga ini berkumpul jenderal-jenderal pensiunan yang kritis kepada penguasa. Soeharto tak memberi restu LKB untuk mengadakan pertemuan pertama pada Januari tahun 1979. Namun kuasa besar Soeharto tak mampu menghalangi pikiran kritis jenderal-jenderal yang sudah tak bertugas lagi itu. Di tahun berikutnya, pidato Soeharto di Pekanbaru dan Cijantung yang merasa diri paling melaksanakan Pancasila kemudian dikritisi. Bersama para pensiunan jenderal, tokoh agama, dan mahasiswa, Nasution ikut mengkritik Soeharto dengan menandatangani petisi 50 pada tanggal 5 Mei tahun 1980. Petisi 50 kemudian dijadikan bahan untuk terus menyudutkan, sekaligus mempersempit ruang gerak Nasution. Eksistensi Nasution dicoba untuk ditenggelamkan, begitu juga penandatangan yang lain. Setelah 1980, Nasution adalah pensiunan petinggi ABRI yang mengalami pencekalan untuk beberapa tahun di zaman Orde Baru. Bersama tokoh petisi 50 lainnya, ia dilarang bepergian ke luar negeri. Aris Santoso dan kawan-kawan, dalam buku Hugeng Oes menyejukkan di tengah perilaku koruptif para pemimpin bangsa mencatat pada 1988 ketika Nasution diundang pemerintah Malaysia untuk menghadiri seminar di Kuala Lumpur, pihak imigrasi Indonesia tidak mengeluarkan exit permit untuknya. Hanya ketika akan operasi jantung di Amerika pada 1980, Nasution diperbolehkan untuk keluar. Sejak 1993, Nasution kembali dirangkul penguasa Orde Baru. Dengan bantuan B.J. Habibie dan Prabowo Subianto, perlahan Nasution dibawa kembali masuk ke dalam arus utama. Tulis Rosihan Anwar. Panglima ABRI Jenderal Faisal Tanjung adalah orang yang cukup berjasa dalam usaha mencairkan hubungan antara Nasution dengan Soeharto. Menjelang peringatan hari ulang tahun ABRI ke-52, Faisal Tanjung menganugerahkan pangkat kehormatan Jenderal Bintang 5 kepada Nasution, Soeharto, dan Sudirman. Dalam buku Menyaksikan 30 Tahun Pemerintahan Otoriter Soeharto, Salim Said mengklaim dirinya adalah orang yang menggagas pemberian pangkat kehormatan itu. Baginya, Nasution layak mendapat Jenderal Bintang 5 atau Jenderal Besar. Alasan yang dipakai untuk pemberian pangkat kehormatan ini adalah perannya dalam duifungsi ABRI. Salim Said juga menambahkan,
Abdul Haris Nasution sebagai pemimpin tentara pada tahun 50-an harus bekerja keras menjaga keutuhan dan otonomi tentara. Letnan Jenderal Zaini Ashar Maulani, kawan Faisal Tanjung, melihat hal yang tidak biasa di hari jadi ABRI ke-52 itu. Sebagai jenderal besar, Nasution memakai seragam kebesaran dengan bintang 5 di pundaknya bersama Jenderal Besar Soeharto. Dalam peringatan itu, Nasution dan Soeharto tampak akrab. Maulani yang mengikuti sejarah hubungan antar jenderal di ABRI akhirnya membatin seperti tidak pernah terjadi apa-apa di antara keduanya. Kemutungan daripada Soeharto seakan-akan hilang di hari ulang tahun ABRI ke-52 itu. Soeharto seperti tidak punya masalah apapun dengan penandatangan petisi 50. Hugeng misalnya pada 1997 juga bisa hadir dalam Hari Bayangkari Polri. Di masa ini, seperti disebut Rosihan Anwar, sikap politik Soeharto terhadap kaum disiden telah sedikit berubah. Pencekalan terhadap Nasution pun akhirnya dicabut. Sepanjang Soeharto berkuasa, hubungannya dengan Nasution seperti dipenuhi rindu dendam. Setahun setelah hari ulang tahun ABRI yang manis itu, Soeharto dipaksa turun dan akhirnya mundur sebagai Presiden RI. Setelah itu ia mendapat caci maki yang keras dari banyak orang Indonesia.